Jadi biasanya warga di Bona Tengah ini kalau pelihara sapi selalu dilepas liarin seperti ini karena sebelum musim tanam mereka cari makan sendiri. Cuman harus tetap digiring, kalau enggak bisa masuk ke sawah makan-makan tanamannya baru. Jadi biasanya di sini hasil ikannya itu namanya ikan tembang. Kita harus fokusnya ke atas karena walaupun ini posisinya di bakalan ke samping sana, kalau ada angin bakalan kita nggak tahu kemana arahnya. Ini nih udah bergerak. Wah! Inilah salah satu mahakarya alam di Tanah Timur. Laut biru kontras dengan warna pesisir yang membingkainya. Pantai Naluna, begitulah warga setempat menamainya. Tepat berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hampir setiap pagi, pantai berpasir putih ini ramai dengan orang-orang. Mereka adalah para pelanggan yang menunggu hasil tangkapan para nelayan. Jadi di Pantai Lualunat ini, kalau nelayan sudah kembali dari mencari ikan, pembelinya langsung nyerbu, milih-milih ikannya. Nah, ikan tembang, tangkapan hari ini banyak sekali ya, semua ikan tembang. Ikan segar hasil buruan nelayan menjadi serbuan para pedagang untuk dijual kembali. Oh, jadi nggak semua ukuran bisa dijual, harus yang seperti ini nih. Ukuran sedang, 30 ekor harganya 10.000. Ini kayaknya bapak-bapak juga mau berangkat melaut lagi, saya mau ikutan. Nah, saya sama Pak Jamir nih sudah mau berangkat melaut mencari ikan di Pantai Nualunat. Jadi karakter pantai di sini itu pantai selatan dan ombak dan arusnya itu masih lumayan kencang ya, makanya kita mencari ikannya harus dari pagi-pagi banget. Oke deh, semoga kita dapat ikan yang banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat matahari mulai beranjak naik, merupakan waktu yang tepat memulai perburuan ikan. Selain ombak laut masih cukup tenang, pagi hari waktunya gerombolan ikan mencari makanan. Tak perlu jauh ke tengah, karena ikan target kita adalah ikan tembang yang biasa hidup di perairan yang tidak begitu dalam. Alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu jaring atau pukat lengkap dengan pelampungnya. Pemandangan seperti ini jadi betah ya tengah laut. Jadi biasanya di sini hasil ikannya itu namanya ikan tembang. Selain itu nggak ada. Kalau saya lihat ini ada berapa sampan ya, kira-kira ada 20 sampan dan semua pasti dapat. Nah, satu pukat sudah terpasang. Jadi kita tunggu berapa lama ya Pak? Sampai terlihat turun ya itu pukat. Jadi kalau sudah masuk tuh semua ikan-ikannya, pukatnya akan turun. Baru kita tarik lagi. Perahu nelayan yang digunakan cukup kecil, hanya mampu menampung maksimal 2 orang saja. Cukup memacu adrenalin saat ombak datang di atas perahu sekecil ini. Apalagi di pantai selatan yang terkenal dengan ombaknya yang besar. Ini saya coba bantuin Pak Jamir mendayung perahu. Tapi untuk duduk aja nggak bergerak itu udah susah karena harus menjaga keseimbangan. Ini saya tambah mendayung. Skill surfing saya nih bergejolak. Ikan tembang termasuk jenis ikan pelagis kecil, yaitu ikan yang hidup dekat permukaan laut. Saat musim datang, hasil tangkapan akan melimpah. Lumayan segini di rekaman kita, lumayan banyak ya Pak. Banyak lah untuk dijual dan sisanya mau kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di NTT, tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner khasnya. Nah, ini
ikan tembang yang sudah dicuci, dibersihkan juga. Sekarang kita mau masak tembang kuah asam ya Mama? Iya. Nah, ini makanan khas Timor. Ciri khas kuliner masyarakat Timur adalah menonjolkan bahan aslinya. Jadi tidak banyak bumbu yang digunakan. Proses pembuatannya pun terbilang sederhana. Cukup tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan air untuk kuahnya. Lalu masak ikan sampai matang. Tidak lama, kuah yang mendidih membawa serta aroma yang menggugah selera saya. Ikan tembang kuah asam sudah siap santap. Ayo Mama. Peranan bumbu yang minimalis pada masakan ini sebatas memperkuat rasa daging ikan. Kelezatan masakan tidak membuat kami lengah, karena ikan tembang memiliki banyak duri halus sehingga harus berhati-hati saat memakannya. Ternyata Pantai Nualunat ini kaya sekali. Selain pemandangannya yang cantik, ternyata menyimpan ikan-ikan yang fresh. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Seperti inilah salah satu aktivitas petani ternak sapi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sore hari, mereka menggiring binatang ternaknya menuju kandang masing-masing setelah seharian melepas liarkannya. Menjadi salah satu lumbung ternak sapi nasional, populasi sapi di kabupaten terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencapai 200.000 ekor. Jumlah tersebut tersebar di 24 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kupang Timur. Nah, jadi biasanya warga di Bona Tengah ini kalau pelihara sapi selalu dilepas liarin seperti ini karena sebelum musim tanam mereka cari makan sendiri. Cuman harus tetap digiring kalau nggak bisa masuk ke sawah makan-makan tanamannya baru. Membimbing puluhan ekor sapi menuju kandang memang bukan hal yang mudah. Terkadang, binatang ternak ini begitu saja keluar barisan karena tergoda rumput hijau di sepanjang perjalanan. Sehingga butuh teriakan dan halauan agar mereka kembali ke rombongan. Tunggu! Sapi! Karena kalau sudah tenang begini, kita juga harus ikut tenang. Kalau tidak, mereka tambah panik kayak tadi, apalagi saya orang baru. Sapi dikenal sebagai binatang yang dapat mengenali tuannya dan butuh adaptasi yang lama untuk menerima kehadiran orang baru. Tidak heran kehadiran saya dianggap sebagai makhluk asing yang harus dihindari. Hai! Akhirnya setelah bersusah payah, hewan herbivora ini sekarang sudah berada di kandang masing-masing. Nah, kalau sudah di kandang seperti ini, biasanya sapi-sapi ini akan dikasih makan garam karena garam itu ternyata mempunyai kandungan yang bagus juga untuk penggemukan sapi. Selain memberi makan tumbuh-tumbuhan, para peternak di sini biasa menambah makanan pendukung supaya ternak peliharaannya tetap sehat. Salah satunya adalah garam. Garam merupakan sumber mineral yang baik untuk pertumbuhan sapi. Selain dapat meningkatkan nafsu makan sehingga bobotnya cepat naik, mineral garam dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi stres pada sapi. Saya penasaran deh, kok bisa garam bentuknya seperti ini? Jadi setelah ini saya mau ke tambak garam untuk melihat langsung proses bagaimana terbentuknya garam bisa menjadi seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Kupang, selain dikenal sebagai lumbung ternak sapi nasional, juga memiliki potensi produksi tambak garam yang cukup besar dengan kualitas terbaik. Luasnya mencapai 21.000 hektar. Nah, di desa Olio, Kupang Timur ini menjadi salah satu desa yang memiliki tambak garam yang besar karena luasnya bisa mencapai 150 hektar. Terus kita bisa tahu kapan bisa diambil garam-garamnya itu setelah ditunggu kurang lebih 3 hari setelah air lautnya menguap, barulah terjadi gumpalan-gumpalan garam. Ini yang mau saya kumpulkan. Rata-rata, para petani di sini memproduksi garam dengan menggunakan cara tradisional.
Salah satunya dengan cara membuat kanal untuk mengalirkan air laut ke area tambak. Namun, cara tradisional ini didukung oleh terik panas matahari, tingkat kelandaian pantai, serta suhu udara yang panas, sehingga bisa menghasilkan garam yang berkualitas. Ini karena alatnya berat, panjangnya kurang lebih 3 meter. Jadi harus ekstra hati-hati juga ngedorongnya. Karena kalau terlalu banyak beban di depan sana, bisa tercampur-campur sama lumpur. Itu yang bahaya. Luar biasa nih, panasnya juga terik banget. Bagus untuk garamnya, tapi buat saya capek banget nih. Kristal garam terbentuk di bawah permukaan air dan di atas lumpur tambak, sehingga saya harus berhati-hati untuk mengeruknya. Nah, ini garam yang sudah terkumpul. Bentuknya memang sudah seperti garam, cuman belum bisa dikonsumsi karena bisa dilihat ini masih kotor sekali, tercampur dengan lumpur, dan masih kasar-kasar juga. Jadi nanti ada proses selanjutnya lagi. Sayangnya, saya datang tidak pada waktu yang tepat. Saat musim hujan seperti ini, banyak petani garam yang tidak beraktivitas. Hanya sebagian saja yang tetap produksi untuk memenuhi kebutuhan garam masak. Ini garam-garam yang sudah terkumpul akan saya bawa di lokasi proses atau pengolahan sehingga siap konsumsi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, tuang garam kasar dari tambak ke dalam penyaring. Siram garam menggunakan air sampai larut ke tong penampung. Satu karung ini akan dilarutkan semua untuk sekali proses masak. Nah, jadi air garam ini harus ditunggu kurang lebih 2 jam sampai benar-benar bersih. Nah, karena lumayan lama, ternyata Mama Omi masih punya stok lain nih. Air garam yang sudah bersih bisa kita masak sekarang. Ayo Mama. Ayo. Saat musim hujan seperti sekarang, tidak saja mempengaruhi kualitas yang dihasilkan, namun juga berpengaruh pada ketersediaan bahan baku yang berkurang. Air garam ya. Jadi di sini nih, air endapan tadi kemudian direbus dan sudah terlihat sekali gumpalan-gumpalan garamnya ya Mama. Ini berapa lama direbusnya? 2 jam. Sekitar 2 jam. Apa bisa didiamin? Perebusan akan membuat air garam mengkristal menjadi butiran garam Dari sini, halus. Mama, ya? Sebelum dikonsumsi, garam harus ditiriskan dan didinginkan. Kalau tidak, garam akan kembali mencair. Jadi proses masaknya di sini tuh gitu, nggak nunggu sampai kering semua, tapi terus ditambah sampai menjadi gumpalan-gumpalan garam lagi. Nah, proses masih berlanjut, jadi garam-garam tadi harus ditiriskan kurang lebih sekitar 1 jam. Dan ini yang di bawah, ini unik banget loh, di sini namanya garam ekor, dan ternyata ini terjadi karena tetesan dari endapan garam tadi. Dan ini nggak bisa terjadi begitu saja karena membutuhkan proses kurang lebih 2 bulan. Nantinya ini pun bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian air di timba ini bisa dimasak lagi, jadi garam lagi. Emang ya, terus semua bisa digunakan di sini. Garam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Menjaga kelestarian kawasan pesisir tentu saja akan turut membantu menjaga kualitasnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.